Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Rabu tanggal 21 Oktober tahun 2020, mari bersama-sama mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang sebuah nasihat untuk tidak mengeraskan hati agar setiap orang layak masuk ke hari dan tempat perhentian yang disediakan oleh Allah. Mereka yang diperkenankan untuk masuk dalam tempat perhentian adalah mereka yang tidak mengeraskan hati, yang bertumbuh bersama dalam iman, dan yang taat kepada firman Tuhan. Meskipun demikian, ada juga orang-orang yang tidak dapat masuk ke tempat perhentian yang disediakan oleh Allah karena kebebalan dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Apa itu tempat perhentian? Itu adalah suatu tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi setiap orang yang senantiasa berjuang untuk hidup taat pada firman Tuhan serta tidak mengeraskan hatinya. Di mana tempat perhentian itu? Tidak seorang pun tahu. Oleh sebab itu, yang harus kita lakukan saat ini adalah mari berpegang teguh pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dari firman Tuhan kita diajar dan belajar untuk senantiasa taat dan tidak mengeraskan hati. Di hari yang baru ini, mari memiliki tekad untuk tidak mengeraskan hati dan memberi diri untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang masih terus dapat kami rasakan sampai pada saat ini. Mengawali hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kami tapaki, ketika kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan setiap pribadi untuk menjalani hari dengan tidak mengeraskan hati. Tapi mampukan kami untuk memberi diri, sehingga di sepanjang hari ini kami bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan juga yang melayakkan kami untuk masuk ke dalam tempat perhentian yang disediakan oleh Allah. Layakkan dan mampukanlah kami ya Tuhan, supaya di sepanjang hari ini kami terus mengandalkan hikmat dan pertolongan yang dari Tuhan asalnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari menjalani hari ini dengan sebuah tekad untuk tidak mengeraskan hati, dan mari memberi diri untuk senantiasa bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.